Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Renungan kita saat ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 18. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kasih, pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami hari ke hari. Saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Dan hamba-Mu akan menyampaikannya, Tuhan urapi, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 18. Saya bertema menjadi Obaja masa kini. Saudara, tantangan dan bahaya yang dihadapi oleh seorang Obaja pada saat itu tidaklah mudah. Sebagai orang yang takut kepada Tuhan, ia berani mengambil suatu resiko yang besar, yaitu menyelamatkan 100 orang nabi bangsa Israel, nabi Tuhan, dipisah menjadi dua bagian, yaitu 50-50. Bayangkan kita, kalau Obaja ketahuan oleh Raja Ahab ia menyelamatkan 100 orang nabi, maka terancam akan dihukum atau dibunuh oleh Raja Ahab. Dan yang kemudian bahwa ia harus mengeluarkan suatu dana yang besar untuk memberi makan dan minum 100 orang nabi itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, 100 orang nabi harus diberi makan dan minum 3 kali sehari, pagi sarapan, siang makan, malam makan. Berapa dana yang harus ia keluarkan? Tetapi ia tidak mengambil pusing, ia tidak mengeluh untuk itu. Ia bersedia melakukannya karena ia takut kepada Tuhan dan menyelamatkan nabi-nabi Tuhan. Obaja memilih untuk menyelamatkan 100 orang nabi. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ia tetap setia kepada Tuhan dan juga ia tetap setia pada Raja Ahab. Ini adalah tindakan yang luar biasa yang perlu menjadi contoh dan teladan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pun boleh melakukan segala sesuatu dalam hidup ini seperti Obaja di masa yang lalu. Kita boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita harus menjadi takut pada Tuhan, melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, melakukan hal yang bijak. Tetapi juga kita harus berkorban. Bukan hanya berkorban secara fisik, tapi juga berkorban secara material untuk melakukan segala sesuatu menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana halnya Obaja, ia takut pada Tuhan, ia melayani Tuhan, dan ia menjadi berkat, menjadi penolong bagi 100 orang nabi. Tetapi ia juga setia kepada Raja Ahab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maka kita pun boleh menjadi Obaja masa kini, yang juga melayani Tuhan dengan setia, takut kepada Tuhan, dan juga berkorban dengan segala kemampuan kita, talenta kita, material kita. Kita bisa persembahkan semua untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan bersama. Kiranya Tuhan memakai kita menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembali naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudusnya Tuhan, karena saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami juga boleh belajar dari Obaja yang takut kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dan juga menolong 100 orang nabi untuk menyediakan yaitu makanan minuman bagi mereka, menyediakan perlindungan bagi mereka di dalam goa, sehingga 100 orang nabi itu boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami juga boleh menjadi Obaja masa kini yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya kami boleh dipakai oleh Tuhan dalam kemampuan kami masing-masing
Biarlah kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah kami boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah semuanya boleh berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.